Oke kawan semuanya, jadi kali ini kita akan ngebahas santuy aja ya, mengenai koin yang udah pernah kita review sebelumnya, yang mana itu sempat berada di puncak hype dan berada di puncak harganya, tetapi sekarang harganya ikut keseret BTC juga ya, sehingga mengalami koreksi yang bisa dibilang agak lumayan ya. Dan juga koin-koin itu termasuk top requestnya kalian ya, bang bahas koin ini dong, koin ini gimana keadaannya sekarang ya. Nah jadi sekarang akan kita bikin updatean kondisinya sekarang ya guys ya. Jadi koin apa tuh bang? Yang pertama di sini kita mau bahas SLP, Smooth Love Potion, kemudian ada MBL, Movie Block, kemudian CBG, Chainlink, dan saudaranya pastinya ALT guys ya. Tetapi yang pertama di sini kita akan masuk ke SLP dulu. Oke ya. Jadi guys, ini kita bahasnya dari segi technical flow ya. Jadi kita nggak bahas funda di sini karena udah sering banget kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi kalau dari SLP ini time frame daily ya, time frame satu hari. Ini masih ngebentuk pattern guys ya, masih ngebentuk yang namanya ascending triangle ya, segitiga, tetapi bawah ini agak mendatar ya. Dan sekarang sebenarnya udah ada reaksi pantulan di area supportnya ini, tetapi belum terlalu kuat, belum terlalu confidence. Karena di sini dia masih ada sideways di sini guys ya, dan belum ngebentuk higher high. Jadi sekarang masih menunggu pantulan untuk BTC agar bisa naik lagi, karena dia masih ngikut dari BTC guys ya. Nah, dari SLP ini juga harga sekarang ini kan lumayan ya, dari puncaknya kemarin tuh di sini guys ya. 5 April ini 421 ke sekarang itu 246. Waduh, gila. Ini udah minus 40% ya. 40% dari tanggal tersebut. Nah, penurunan ini pun juga dipengaruhi sedikit banyak oleh newsnya kemarin yang dihack ya. Platform AXS Axie Infinity itu dihack ya, sehingga dana yang diambil hackers berapa miliar ya kemarin, apa triliun. Waduh, gila banget ya. Makanya itu cukup berpengaruh gitu ke harga, makanya bisa turun kayak gini ya. Selain itu di sini guys, alternatifnya untuk SLP ini buat open position ya, kita ada dua ya. Jadi yang pertama di sini kalian bisa open sekarang, tetapi ingat tetap perhatikan risknya di mana bang ya. Di support kuatnya di sekarang yang berada di sekitaran 220 berarti kita ukur risknya itu ada sekitaran 10% ya. Jadi misalkan the drop atau down di bawah itu harus siap-siap buat ngekat, karena di bawahnya kita ngeliat ada jurang yang cukup dalam, yaitu antara 125 sampai berapa ini 220 tadi ya. Cukup berbahaya kalau misalkan harganya balik lagi ke area ini ya, karena untuk kembalinya bisa dibilang cukup sulit ya. Jadi risk to rewardnya cukup bagus ya, sehingga potensi gainnya di sini yang didapatkan ada sekitaran ya minimal 30% lah ya, untuk bisa nyentuh trendline dari pattern ascending triangle ini ya. Bahkan kalau nembus segitiganya bisa rally lagi dari SLP ini ya, tergantung dari platform aksi dan SLP nya juga untuk kedepannya ya. Jadi itu teman-teman ya untuk trading plan dan risknya yang bisa kita jelaskan buat SLP. For the next one ada MBL ya. MBL di sini movie block. Jadi guys, kemarin tuh sempat ada 3 wave di sini, ada 3 wave naik, 1 2 3, dan ada 3 pucuk ya, dengan ngebentuk channel uptrend yang lumayan kuat di sini. Ini yang berwarna biru ya, ini area arah kenaikan harganya. Tetapi kemudian ada suatu momen di mana kemudian dia nge-breakdown harganya di sini ya, di sini dengan membentuk satu candle merah yang panjang ya. Kemudian dia langsung sideways lagi di sini, dan sekarang dia masih sideways, cenderung bearish ya, sideways tetapi turun gitu, turunnya pelan, nggak mengkagetkan kayak ini. Nah kalau ini bearish impulsif, trend bearish yang sangat kencang. Untuk sekarang masih sideways, cenderung bearish ya, bisa kita bilang. Nah terus gimana nih bang dari MBL? Nah sekarang kan harga di 150 ya, sejak di topnya kemarin ada di 300-an ya, kurang lebih 50% juga lah ya. Untuk sekarang sih kita belum melihat ada tanda-tandanya reversal gitu ya dari MBL. Kenapa? Kan di sini higher high-nya belum terbentuk ya. Higher high-nya di berapa bang? Itu di atas resisten kuatnya minimal di sini yang berada di 200, di atas 200 ya. Tetapi di sini buat yang mau ngambil kesempatan early ya, tetap harus mengambil untuk risknya, harus ngelihat risknya itu di berapa nih bang. Kita ngelihat supportnya ya sebagai patokan risk kita, mengukur risiko yang akan kita ambil. Di sini kita lihat untuk supportnya ada di 126 itu 15%, kemudian ada di 100 support quote-nya ya. Jadi di sini kalau misalkan resisten di sini guys yang ada di 170 kurang lebih ya, 170 terreject,
ya kita bisa sideways cenderung bearish lagi ini cukup lama gitu, set sampai sekitaran beberapa minggu ke depan gitu, sampai akhirnya menyentuh target harga support paling bawah ya dari MBL. Kalau kita ngeliat dari pattern, ada broadening wedge yang cukup lebar, broadening wedge yang ngebentuk area channel downtrend di sini ya. Buat open posisi gue lebih prefer nunggu dia breakout dari pattern ini ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ada yang masih nyangkut misal di atas itu, ya ini bisa dipelajaran ya buat kedepannya untuk menyiapkan trading plan lagi agar tidak nyangkut, sehingga ya apa namanya ngetengin loss sehingga berbulan-bulan, itu sangat tidak enak. Jadi lebih baik dibikin trading plan sejak awal, risk to rewardnya berapa, nah setelah itu baru eksekusi ya. Jangan mikir profitnya aja baru kemudian mikirin risknya. Jadi agak telat ya mikirin risknya. Jadi itu buat MBL guys. Jadi yang kemudian di sini yang terakhir kita akan bahas dua koin ini sekalian, yaitu ada CBG dan ALT. Ya, dari yang pertama dari CBG dulu ya. Dari CBG sekarang wah gue jujur guys ya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi sebenarnya. Karena sekarang 233.000 ini udah ada di bawah support kuatnya yang berada di 300.000 ya. Jadi momentumnya kemarin ada saat di sini, momentumnya saat dia jebol dari area trendline yang bawah ini langsung terkoreksi secara impulsif ya. Kalau ini bukan sideways cenderung bearish, tetapi ini adalah bearish impulsif ya. Trend downtrend yang memang sangat-sangat kuat di sini kita ngelihat dari CBG-nya ini. Terus untuk sekarang gimana nih Bang ya? Untuk sekarang ya kita masih berharap gitu agar bisa naik tentunya, tetapi kita harus realistis juga gitu ya, bahwa ini adalah koin bandar yang udah kita jelaskan sebelumnya ya, 2 bulan lalu bahkan ya. Koin bandar yang mana bandar tidak sebaik hati itu untuk bisa menaikkan harganya lagi. Ya jadi di sini ekspektasi gua sendiri dari CBG ini bakal sideways ya, sideways cenderung bearish sama kayak ALT saudaranya. Kenapa tuh Bang ya? Karena kita ngelihat dari ALT ini setelah dia kemudian bearish downtrend ya, kemudian di sini ngebentuk area yang stabil ya, area sideways yang stabil itu yang kemarin itu ada di 100.000 itu dari Desember sampai Januari awal ya. Kemudian naik lagi, turun lagi, ini fase fase bearish yang sangat kuat. Kemudian sekarang sideways lagi di antara 24.000 sampai 30.000-an ya. Nah jadi buat CBG ya, ekspektasi gue sendiri dia bakal membentuk support yang rata juga sama kayak ALT ya, di sekitaran sini lah, itu di sekitaran 100 sampai 200 ribuan ya guys ya. Emang cukup dalam ya kalau kita ngelihat grafiknya ALT sendiri. Emang supportnya sendiri nggak ngotak ya, support lossnya, support terkuatnya ini 200.000 hilang, kemudian sideways di 100.000 hilang, kemudian sidewaysnya ada di 20 ribuan ya. Jadi kita memang masang patokan supportnya agak dalam buat koin CBG ini sendiri ya. Terus buat ALT gimana nih Bang? Nah, kalau buat ALT sendiri ya, karena kita ngeliat guys ya, setelah dia naik turun sideways, naik turun sideways, naik ya, harusnya kalau kita pakai pola sebelumnya ini harusnya ada kenaikan lagi. Mirip-mirip sama kayak AOA ya, yang pernah kita bahas dulu banget ya. Kalau misalkan ini ada momentum lagi ya, harusnya bisa naik lagi dari bandar ya. Terlepas kalau koin ini misalkan scam ya, itu beda cerita ya. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang entry ya bisa pakai risknya buat manajemennya di sini di ALT. Kemudian di ALT sekarang kita ngeliat nggak ada support quote guys ya, semuanya jebol, memang lagi jualan banget nih ya. Jadi dari gue sendiri pribadi ya sangat tidak menyarankan buat entry ya, kecuali kalian yang memang bermental gambling yang memang berharap bisa mendapat gain sebesar ya ratusan persen, ribuan persen in a few days ya, that's for you ya. Tapi ini bukan buat kalian yang memang mikirin risknya secara mendalam gitu buat masuk di koin-koin kayak gini ya, karena it's very very high risk ya. Ini benar-benar high risk ya, high return. Gua nggak bilang koin ini jelek, tetapi ada baik ada buruknya. Baiknya saat dia kemarin naik yang ikut rally senang semua tuh ya, naik semua harganya. Jeleknya ya itu sekarang udah naik udah turun dari pucuknya kemarin ya, banyak yang masih yang di pucuk. Jadi emang satu kontradiksi ya, blessing in disguise bisa kita bilang.
Nah, jadi gimana guys ya? Jadi cukup itu aja mungkin gua rasa pembahasan untuk beberapa koin ini pada hari ini. Jadi kita review santuy aja. Jadi for the request of untuk bahas apa ya, koin what do you hold the most ya, bisa komen di bawah, oke. Jadi kita jumpa lagi besok. See you in the next video guys ya. Bye bye.